Dhamma cari sukang seti asming loke paramhica. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dhamma pada Lokawaga ayat 169. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita sesuai tema yang dipilih oleh pengurus Weluwana, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Ini paling suka saya membahas ini, karena mendatangkan satu kebahagiaan. Saya datang ke sini aja udah bahagia, sampai ke sini dengan selamat sudah bahagia. Jadi hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan itu banyak sekali. Tapi kita hanya kupas segi yang sedikitnya dari sisi Dhamma. Ya, sekilas tentang ini biodatanya saya. Saya cukup bahagia sudah bisa melewati setengah abad. Ya, jadi usia saat ini sudah lewat dari setengah abad. Dan kebetulan saya saat ini sedang menempuh pendidikan selanjutnya. Ciani juga kebetulan adik kelas juga, semoga cepat lulus juga. Kalau saya terus terang agak lama karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga adalah pekerjaan saya yang utama. Kalau pekerjaan selanjutnya adalah karyawan swasta. Dan pekerjaan yang keren lagi, saya punya 3 profesi. Satunya itu profesinya pengacara. Pengangguran banyak acara. Begitu saya nganggur banyak acara, Bu. Jadi itu profesi yang paling saya suka. Tapi anak saya bilang, nah itu paling dia nggak suka. Begitu saya nganggur, saya jarang ada di rumah. Karena banyak acara, Bu. Nah, ya, organisasinya yaitu seperti demikian. Saya masih sebagai Daya Kasaba Wihara Isipatana. Terus juga saya dulu pernah di bidang pendidikan DPAC Magabudi Utara, koordinator kerohanian pernah kuliah di Dharma Widya sebagai koordinator BEM, lalu koordinasi PC Magabudi, dan sekarang aktif juga di Permabudi. Ya, itu kenalannya, namanya sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan nonton dulu. Biar seger, biar gak ngantuk, masih ngantuk ya. Kita nonton dulu. Ini adalah kisah tentang seorang ayah dengan seorang anak yang hidup cuma berdua. Mengisahkan ayahnya itu senang sekali berbuat bajik. Mengajarkan ke anaknya. It's not for you. Kita perlu ya mengajarkan anak-anak kita untuk menabung. Ketika anaknya sudah besar, dia pergi untuk belajar ke luar negeri. Tapi karena dia benci sama ayahnya, katanya kenapa ayahnya hidup miskin. Dia tidak begitu suka menjadi anak orang miskin. Gitu. Ketika sudah berhasil, ayahnya hanya ingin bertemu, tapi dia bilang dia sibuk. Tapi ternyata setelah papahnya menjadi mendiang, dia baru pulang. Dan dia baru tahu kalau ayahnya itu seorang donatur yang baik, donatur besar. Jadi hidupnya hemat. Dia baru tahu ketika ayahnya sudah meninggal bahwa ayahnya adalah penyumbang dari anak-anak di rumah sakit itu yang berkebutuhan khusus. Dia terkejut ketika seorang anak memberikan apresiasi kepada ayahnya bahwa berkat ayahnya dia bisa sukses. Itu sekilas kita nonton dulu pagi-pagi ya. Jadi dari film itu yang ingin di berbagai sudut sebetulnya yang ingin diambil dari cerita itu, satu adalah bahwa
cara memandang kebahagiaan itu beda. Kalau seorang ayahnya memandang kebahagiaan itu dengan cara banyak berbuat baik tanpa menggembor-gemborkan atau memberitahukan tadi dengan kerja nyata membantu orang lain, itu adalah suatu kebahagiaan. Dia kerja keras untuk disumbangkan dan dia mengajarkan anaknya hidup sederhana tapi juga bisa membantu orang lain. Tapi anaknya melihat itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa ayahnya ini kok jadi orang miskin. Dia hidup tidak sama dengan teman-temannya. Maka dari itu dia pergi ke luar negeri, sekolah dan berhasil, dan itu dia bilang itu adalah kebahagiaan bagi dia karena dia banyak harta. Tapi setelah dia tahu bahwa ternyata kebahagiaan itu ayahnya lah yang banyak mendatangkan kebahagiaan yang dilakukan oleh ayahnya. Seperti yang kita ketahui, arti dari kebahagiaan adalah itu seperti yang kita ketahui, kebahagiaan adalah perasaan senang, perasaan tentram, bebas dari segala susah, kesenangan dan ketentraman hidup, dan kemujuran yang bersifat lahir batin. Jadi kalau bahagia, bisa senyum, bisa ketawa, itu bahagia gitu. Jadi sederhana sih sebetulnya kalau kebahagiaan itu, tergantung dari diri kita sendiri nih Ibu Bapak. Dari sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Medsos Menteri Keuangan RI, yaitu 13 Juni 22 itu dirilis bahwa bahagia itu satu, karena tersenyum atau banyak tertawa. Tapi jangan kebanyakan tertawanya nih ya Ibu. Senyumnya juga nggak ada berhentinya, harus dikasih jeda. Nanti dibilang kebanyakan senyum tuh ada agak gitu, beda gitu. Terus rutin berolahraga, jangan lupa Bu, apalagi yang sudah usia ya dikit-dikit udah lebih dari di angka 30 lah. Nah ya, olahraga tidak perlu yang memberikan yang pakai modal. Wah, pakai modal banyak, beli alat-alat olahraga, cukup jalan kaki, cukup lari di tempat. Bisa lah Bu ya, lari di tempat, biar katanya di perumahan nih, kalau lari di tempat mah masih cukup lah gitu, halaman rumahnya ya. Jalan kaki, karena sekarang terus terang ya Ibu, apalagi sekarang lagi booming motor listrik. Nah, waktu COVID itu pakai sepeda itu sehat tuh. Ibu-ibu pada sehat tuh, pada bersepeda, pokoknya keliling-keliling, bersepeda, jantungnya bergerak, kakinya bergerak. Setelah COVID hilang, diganti sekarang sedang booming sepeda listrik. Pakai sepeda listrik keliling-keliling, tapi itu bukan olahraga Bu, itu sih olahraga mata sih sebetulnya. Kalau olahraga fisik itu sebetulnya kalau listrik itu, sepeda listrik tidak sehat karena nggak ada yang bergerak Bu, cuman tangannya aja yang ke kanan ke kiri sama jarinya gitu. Jadi sepeda yang lama keluarin lagi bolehlah daripada di gudang gitu ya. Tidur yang cukup Ibu, jangan banyak pikiran, juga jangan terlalu banyak nonton HP. Susah tidur. Pokoknya kalau mau tidur pegang HP, harusnya tidur dalam waktu 10 menit setelah kita berbaring, itu jadi sejam kemudian. Di scroll dikit, scroll lagi, ada yang bagus baca, ada yang ditonton. Akhirnya 2 jam baru tidur kemudian, jadi kurang tidur. Percaya tidak percaya, itu yang saya alami. Jadi dari pengalaman juga. Konsumsi makanan yang sehat, nggak perlu mahal, nggak perlu bagus. Makanan sehat adalah sebetulnya ibu bapak kita yang engkong kakek kita sebetulnya mengajarkan kita makan yang sehat. Cuman anak sekarang bilang makan apaan,
direbus-rebus, dibakar. Bilang apaan itu, sekarang kan zamannya bakso bakar, takoyaki ya segala. Itu sebetulnya kurang sehat. Kalau yang dulu kan dikukus, direbus, makannya banyak sayuran, paling top ikan goreng, ayam goreng. Nah, cara memasaknya pun sederhana. Sebetulnya cara-cara yang itu adalah yang sehat. Hati-hati mengkonsumsi makanan karena sekarang banyak dijual makanan instan, makanan beku. Jangan keseringan ya Ibu, bukannya sehat, makanan itu kurang begitu sehat. Jadi sebetulnya makanan yang dari kebun sendiri atau langsung dibeli di pasar dan langsung diolah itu lebih sehat. Dan banyak anak-anak kita sekarang kurang suka makan sayuran ya Ibu. Kalau di saya, kalau tips saya ya, waktu anak saya susah makan sayur karena kebetulan saya tinggalnya tidak begitu banyak tempat makan. Saya masih di kampung. Jadi saya ancam kalau hari ini sayurnya nggak dimakan, makanan yang saya masak nggak dimakan, besoknya saya nggak masak. Jadi mau nggak mau dia makan. Terus saya nggak sediakan makanan lain, nggak ada camilan, nggak ada apa. Mau nggak mau makanan saya akhirnya laris. Dan anak saya dua-duanya laki-laki, jadi dia pare atau apa gitu doyan. Karena awalnya diancam. Ya sebetulnya nggak bagus sih main ancam-ancaman. Tapi sudah dikasih pengertian nggak bisa, ya ancamannya nggak dimasakin. Karena dia nggak bisa beli, di tempat saya agak susah Bu. Beli-beli kalau di sini kan deket warteg apa ya, di saya susah. Jadi akhirnya berhasil juga gitu. Terus memberikan pujian kepada orang lain. Nah, Bu kalau orang lain berbuat baik jangan di apa ya namanya? Jangan dicemooh atau dibully. Apa dia berbuat baik gitu aja pengen dipuji. Jangan Bu, puji aja. Karena berkata yang baik, berkata yang manis, memberikan itu juga kebahagiaan loh bagi kita. Terus orang lain juga seneng, kan nular deh sama kita hawa positifnya. Kalau kita orang berbuat baik terus kita cuma berbuat sebegitu aja gitu. Cuma berbuat begitu aja, cuma ngasih kayak gituan aja. Itu kan kita berpikir negatif ya. Aura negatifnya jatuh balik lagi kepada diri kita sendiri Bu. Jadi jangan pelit memberi pujian pada orang lain dan ke anak kita atau ke keluarga kita. Lalu jangan larut dalam kesendirian. Aduh sedih banget ya saya tinggal sendirian, kalau bahasa sekarang mah gabut. Sebetulnya kalau sendiri itu ya dinikmati aja Bu. Berarti kalau dalam kesendirian lagi nggak ada teman, lagi nggak ada keluarga atau lagi pada pergi, nikmati saja. Wah bahwa ini waktu saya nih buat sendirian gitu. Nggak usah dibilang aduh gabut amat ya mau ngapain. Akhirnya larinya ke mall. Tahu nggak Ibu kalau udah lari ke mall atau lari belanja-belanja, pulangnya tuh nyesel. Nyeselnya apa? Kantongnya kempes. Sayang amat ya tadi mah gua kalau nggak ke situ nggak beli ini, duit gua nggak habis katanya gitu. Karena kalap Bu, gabut, kalap sendiri, itu uang sampai harusnya bisa sampai akhir bulan. Setengah bulan udah habis Bu, akhirnya setengah bulannya menunya menu prihatin makannya. Itu gara-gara nggak bisa sendiri, kesendiriannya itu. Tidak bergantung kepada HP dan media sosial. Nah ini tadi. Kalau nggak ada HP nih Bu, katanya mendingan ketinggalan dompet daripada kehilangan HP. Kemana sebentar lihat HP, dikit-dikit lihat HP, anaknya lupa Bu dilihat. Ini anaknya ada di mana gitu. Karena kecenderungan sekarang itu HP dan media sosial.
sampai curhat di media sosial, pengalaman di lingkungan, lingkungan saya. Gara-gara status HP, status media sosial, berantem Ibu. Padahal yang nulis statusnya tidak bertujuan kepada tetangganya, tapi karena itu keadaannya tetangganya itu merasa cocok sama statusnya media sosial tetangganya, katanya nyindir, akhirnya berantem. Berantemnya di media sosial juga dibales, akhirnya berantem secara offline, dari online ke offline. Jadi marahan, akhirnya di tembok tinggi ke tetangganya, gara-gara media sosial. Nah, terus menciptakan ritual self care yang sesuai dengan diri sendiri. Jadi melakukan apa yang mau dilakukan untuk diri sendiri. Yang sesuai nih, misalnya mau olahraga, mau memasak. Ibu bapak masak juga boleh loh, oke loh. Sekali bapak-bapak bisa masak bukan lagi tabu. Sekarang chef banyakan laki-laki, dan makanan yang chef masak laki-laki, hauce. Ya, karena sekarang itu ternyata laki-laki itu masaknya lebih berani bumbunya Bu. Kalau ibu-ibu masak kurang berani itu karena apa? Mikirin bumbunya ini habis berapa duit, sayang amat gitu kan. Harusnya bawangnya 10, dia kan kasih 5 gitu. Kalau bapak-bapak enggak peduli itu bumbu besok enggak ada, yang penting enak gitu. Jadi masakan bapak-bapak lebih enak karena bumbunya lebih berasa. Kalau kita kan mikir lagi nih bumbunya buat besok ya kan. Nah, cabenya pokoknya mahal. Kita mah udah dihitung tuh, masak aja bumbunya udah dihitung berapa gitu. Kalau bapak-bapak lihat di itu masih banyak, nggak apa-apa, dia mah masak aja. Jadi masakannya lebih enak. Terus mengalokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Mengalokasikan waktu maksudnya gini. Sekarang hari ini hari Minggu 8 September pagi-pagi sudah mengalokasikan waktunya mau kebaktian ke sini, ke Weluwana. Mau berdana, duitnya sisihkan. Itu adalah sesuatu yang baik. Terus berbagi, oh nanti di sana ada tukang dagang, kasihan gak laku-laku, dibeli gitu. Lalu berikutnya, mendatangkan kebahagiaan secara dhamma yang kita. Pertama, mendatangkan kebahagiaan adalah bisa menjaga sila, yaitu perasaan malu kalau kita berbuat jahat. Aneh ya Bu, kalau nggak malu nih kalau berbuat jahat secara dhamma, berbuat jahat itu kita malu. Jadi kita membicara kasar sama teman, sama keluarga, sama sesama tetangga, itu harusnya punya perasaan malu. Lalu juga kita punya perasaan takut akan akibat jahat. Ketika kita memaki orang lain, kita harus punya konsekuensi ketika kita dimaki orang lain. Jadi kalau kita berbicara kasar sama orang lain, kita pun harus siap ketika orang lain berbicara kasar. Pernah nggak merasa tiba-tiba kita nggak kenal, tapi begitu ketemu orang itu rasanya ngejutekin kita. Kayaknya kok orang ini ngerasa kok kayaknya baru ketemu tapi rasanya suka kok kayaknya ngebenci kita, atau kok kita juga benci sama dia. Itu adalah akibat dari perbuatan kita yang tanpa kita sadari sebetulnya itu adalah perbuatan kita. Lalu selanjutnya adalah rajin dan semangat. Ini juga Bu mendatangkan kebahagiaan. Gimana kalau kita hidup malas? Uang datang sendiri nggak Bu? Pakai mantra apapun, uang nggak bisa datang sendiri.
karena pingin uangnya berlipat ganda, akhirnya ada kan waktu itu viral penggandaan uang. Wah, itu hidup enak tuh tanpa usaha yang keras, katanya digandakan, akhirnya uangnya hilang. Bohong. Nah, itu adalah keahlian menipu. Lalu hati-hati dan waspada. Nah, dalam hal apapun, Ibu Bapak, kita harus dalam berhati-hati, baik dalam melakukan pekerjaan, melakukan satu di tempat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita melakukan kegiatan, kewaspadaan itu perlu. Lagi masak, ibu-ibu, karena kewaspadaannya kurang, karena tadi bergantung sama HP, tiung bunyi, aduh lagi goreng-goreng gini, aduh tanggung. HP-nya dilihat dulu, Bu. Bumbu yang harusnya jadi kebuang, gosong. Gara-gara ada HP. Temennya ngabarin, jadi pergi enggak katanya. Balas dulu. Jadi bentar ya, gue masak dulu. Pas itu udah taruh, bumbunya udah gosong. Jadi waktunya tidak termenet, tidak termenet itu teratur. Nah, dalam Dhamma pada bab 2 ayat 21 pun dikatakan bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati, mereka yang tidak sadar seperti orang sudah mati. Jadi tahu ya, jadi sesuatu yang lengah itu, sesuatu orang itu yang tidak sadar, melakukan sesuatu tidak dengan kesadaran seperti orang yang sudah mati. Nah, itu sebetulnya melakukan kesadaran. Kita melakukan sesuatu pun sebetulnya ada kesadaran. Kita datang ke wihara, sadar ya Ibu Bapak, kebaktian kesadaran. Jadi jangan sampai nggak sadar nih nyampe ke sini, jadi bingung ntar, nggak bisa pulang ntar nih. Jadi melakukan satu kesadaran. Berikutnya adalah kita bahagia mempunyai kalyamita. Nah, bersahabat dengan orang-orang baik. Senang ya Ibu Bapak kalau kita punya sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah tidak meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan susah. Nah, kalau teman yang kita susah ditinggalin, kita senang ditempelin, perlu dipikirkan lagi. Centeng apa silang? Nah, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang suka menolong, sahabat di waktu senang dan di waktu susah, memberi nasihat. Jadi bukan artinya menjilat ya Ibu Bapak. Ada teman, dia tahu nih kita salah, tapi oh enggak, udah itu benar dah, udah benar, udah bagus. Aku pakaiannya rapi enggak, begini cocok enggak? Udah cocok, udah bagus. Ketika kita datang ke perkumpulan itu, kita ternyata pakaiannya aneh sendiri gitu. Tadi teman kita bilang waktu di rumah dia jalan bareng-bareng cocok, ternyata kita salah kostum gitu kan. Nah itu hati-hati sama teman-teman kita yang kayak gitu. Bapak-bapak juga, udah bagus cantik, hati-hati tuh kalau ngomong udah bagus cantik. Wah, iya tuh katanya wanita suka dibohongin, itu perlu ditanyain lagi. Kalau terus dibilang terserah, juga hati-hati Ibu Bapak. Terserah ini juga ada bagus, ada sedang, ada tidak baik. Pak, aku kasih pakai baju yang ini ya, ini bagus, terserah, bagus, terserah. Giliran bilang enggak bagus, kita juga marah. Jadi itu dari kita diri sendiri juga. Jadi tidak baik juga. Lalu kita hidup juga sesuai penghasilan sama jiwita. Nah, ini yang perlu. Karena sekarang juga zaman sudah modern, itu biasanya uang di kantong tuh meronta-ronta. Kalau lihat apa-apa, lapar mata. Tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Hidup sesuai keinginan itu sangat melelahkan. Teman kita sudah ganti HP,
Kok kita masih yang versinya baru. Sampai esnya, sampai banyak esnya. Ya, Bapak Ibu, es jangan banyak-banyak, dingin. Beku nanti lama-lama. Sampai dari punya HP yang biasa aja, kan kita butuhnya sebetulnya bisa telepon, bisa chat, memberi kabar, bisa melihat berita, bisa melihat media sosial, cukup kan itu aja kan? Tapi kita enggak gaya-gayaan sampai tahun 2024 sebetulnya bahagia itu dari mana? Dari diri sendiri. Ibu, kita mau bahagia apa enggak tergantung kita. Kita mau hidup bermusuhan sama tetangga atau teman kita tergantung kita. Lelah enggak Bu kalau kita punya musuh atau punya teman yang tidak disukai, terus ketemu lelah Ibu, ketemu mukanya dibuang, takut ntar kalau ada yang pungut hati-hati ketukeran, ya nanti ketukeran tuh. Dibuang, dia nengok kanan, yang satu nengok kiri, ya. Terus ngelihat sendalnya, padahal bukan sendalnya loh, tapi dia pernah lihat sendalnya kayak gitu. Sendal orang lain sudah dibenci. Enggak jadilah, saya enggak jadi masuk. Itu ada orangnya. Tahu dari mana sendalnya? Beda sendal orang lain Bu, tapi udah dibilang itu musuhnya. Jadi dari sekarang yang bermusuhan, ya mulailah dimaafkan dalam diri kita sendiri, bahwa hidup ini singkat loh Ibu. Saya aja sadu sudah melewati masa ini. Bisa senior-senior ini kayak Romo Heriadi. Saya suka berpikir apakah esok saya akan tetap hidup. Begitu saya hari esok sudah bangun, saya cuma mengatakan sadu, syukurlah hari ini saya sudah sampai hari ini. Karena kita nggak tahu Bu, napas kita tuh cuma sampai di tenggorokan. Ketika napas kita tidak napas lagi, kita nggak tahu. Jadi kurang-kuranginlah sih marahnya, kurang-kuranginlah cara membenci orang. Jadi orang lain membenci kita ya sudah, apa ya bahasanya, bahasa gaul sekarang, tidak di EGP-hin, di masa bodohin aja. Yang penting saya tidak benci sama dia, saya sudah tidak membenci dia. Dan ada pengalaman, baru saja terjadi, saya mengalami, saya sudah lulus SMP itu 30 tahun lebih dari yang lalu. Kemarin malam teman saya yang SMP, saya ketika saya pulang kerja tuh lihat di HP ada chat teman SMP, jadi udah 30 tahun lebih ya. Dia chat, Cici maaf saya baru tahu nomor HP kamu karena saya cari, karena zaman dulu nggak ada HP ya Ibu. Saya cari-cari sejak lulus tuh saya nggak tahu cari kamu di mana, kamu tinggal di mana katanya. Saya bilang ada apa? Belakangan ini saya kepikiran, saya nggak tahu kepikiran kamu terus. Saya khawatir nih, saya takut, saya bacanya takut loh. Belakangan ini saya kepikiran kamu terus. Iya kenapa? Saya pernah punya hutang sama kamu waktu sekolah, 1.500. Ih jangan ketawa Bu, 1.500 zaman dulu tahun 80, sekitar 87, 88 saya SMP, itu besar. 1.500 itu besar, karena waktu itu saya lupa bekas apa gitu, dia pinjem saya gitu, saya lupa. Itu bekas bayar kegiatan sama bayar SPP dia bilang. Karena dulu sekolah negeri bayar juga kan. Wah saya udah lupa, saya bilang, saya langsung bales, maaf saya sudah lupa, saya ikhlasin lunas aja ya, saya bilang. Kalau mau ketemu nanti ketemu aja, tapi yang itu lunas aja dulu ya, saya bilang. Saya takut nih, kenapa orang itu mikir, saya bilang, ya nanti saya kapan-kapan ketemu deh, kamu di mana tinggalnya. Nah itu, jadi Ibu seperti yang agama Buddha, pernah kita ketahui bahwa riwayan kehidupan kita. Saya langsung mikir, aduh jangan-jangan ini riwayan hidupnya dia gitu. Sudah mendekati, kan, tapi kan kita juga nggak ada yang tahu
bahwa kehidupan itu sesuatu yang tidak pasti, tapi kematian pasti kan. Saya mikirnya nih kematian pasti gitu. Wah, saya bilang aduh semoga tidak terjadi apa-apa dengan teman saya itu gitu. Karena tiba-tiba itu benar-benar setelah lulus saya nggak pernah ketemu, nggak pernah kontak. Dan dia cari-cari, ternyata cari siapa yang kenal sama saya tahu enggak gitu. Itu bagi saya itu sesuatu yang mengerikan. Cuman chat doang saya mengerikan gitu. Ya. Jadi apa yang tadi saya sharingkan semoga memberikan manfaat. Ambil yang baiknya bawa pulang, tapi yang tidak baiknya tinggalin aja. Jangan dibawa pulang. Jangan diomong-omong, jangan itu. Ya, mari kita akan kedatangan kita akhiri acara sharing Dhamma pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini melimpah pada mama papa, pada leluhur kita. Semoga mama papa dan para leluhur kita berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kesukaran, bebas dari rasa benci dan dengki. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya masing-masing. Semoga apa yang saya lakukan pada hari ini mendatangkan kebahagiaan, kesehatan, usia panjang, dan juga dapat melimpah pada mama papa, pada leluhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia.